Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat, karunia dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat duduk di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka mempelajari, mengkaji salah satu pembahasan penting di dalam agama kita berkaitan dengan sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi beserta para sahabat. Kita masih dalam pembicaraan tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, salah satu peristiwa yang terkenal di dalam sejarah. Apa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah, di mana telah kita ceritakan sebelumnya bagaimana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berumrah. Tentu saja di saat kota Mekah ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Singkat cerita, ternyata perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke kota Mekah diketahui oleh orang-orang musyrikin, dan orang-orang musyrikin menghadang perjalanan mereka, sehingga mereka pun harus tertahan di daerah yang disebut dengan Hudaybiyah. Maka setelah melakukan negosiasi yang cukup lama seperti yang telah kita kisahkan, maka terjadilah suatu kesepakatan damai. Kesepakatan damai inilah yang kemudian hari dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang melakukan perjanjian damai antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin, di mana isi perjanjian damai yang mereka telah sepakati bahwa mereka melakukan gencatan senjata selama 10 tahun lamanya. Tidak boleh terjadi peperangan antara penduduk Madinah yang ketika itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan
kaum musyrikin yang ada di Mekah. Disepakati damai tersebut. Demikian pula di antara kesepakatan damai, dan ini yang memberatkan kaum muslimin kala itu, bahwa kaum muslimin yang berniat umroh harus gagal, di mana mereka harus kembali ke kota Madinah dalam keadaan mereka sudah bersemangat membawa pakaian ihram mereka, membawa persiapan-persiapan umroh mereka, dan hampir dekat di kota Makkah, maka harus pulang ke kota Madinah. Sesuai dengan kesepakatan bahwa di tahun ini kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Makkah. Sebagai gantinya, tahun depan barulah kaum muslimin boleh melakukan umroh masuk ke kota Makkah dengan aman. Dan kesepakatan ini disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang tadi kita katakan sangat berat oleh sebahagian kaum muslimin. Bagaimana tidak? Mereka sudah bersemangat, perjalanan jauh dari kota Madinah mereka tempuh berhari-hari, sesampainya hampir dekat Makkah mereka harus kembali lagi. Tetapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka pun menerima keputusan yang terkesan pahit itu. Para jamaah sekalian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun perintahkan para sahabat yang tadinya sudah berihram untuk bertahallul, menyembelih hewan sembelihannya, kemudian bertahallul. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat Nabi perintahkan hal tersebut, maka para sahabat belum mau bergerak. Para sahabat belum mau menjalankan perintah itu. Bukan karena mereka membangkang, bukan, tetapi mereka masih berharap semoga ada kejadian dan perubahan. Semoga mereka masih bisa melakukan umroh. Maka para jamaah sekalian, pada saat Nabi melihat respon para sahabat yang ketika itu mereka belum mau menjalankan perintah Nabi, maka Rasulullah pun masuk menemui salah satu istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Maka Rasulullah pun mengadukan kepada Ummu Salamah dan menceritakan kejadian bahwasanya di tahun ini kita tidak bisa umroh, gantinya tahun depan. Tetapi pada saat kuperintahkan para sahabat untuk bertahallul, namun mereka tidak mau melakukannya, atau mereka belum mau melakukannya. Beliau minta saran kepada Ummu Salamah, istri beliau, apa yang mesti kulakukan ini? Para jamaah sekalian, maka perhatikan, Ummu Salamah pun memberikan pendapatnya. Ya Rasulullah, bagaimana kiranya kalau engkau keluar, kemudian jangan berbicara dengan siapapun ya Rasul. Setelah itu kau sembelih hewan kurbanmu sendirian, kemudian kau cukur rambutmu. Barangkali ketika kau memberikan contoh seperti itu, maka akan diikuti oleh sahabat yang lain. Ini usulannya Ummu Salamah. Menerima usulan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalankannya. Beliau keluar, diperhatikan dan dilihat, disaksikan oleh sahabat. Beliau cukur atau beliau potong hewan sembelihannya. Setelah itu beliau mencukur rambutnya, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Dan ternyata melihat itu, sebagian sahabat pun ada yang ikut, sebagian lagi ada yang ikut, sampai seluruhnya melakukan itu. Nah, ini para jamaah sekalian, ternyata dengan praktek langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hasil. Akhirnya sahabat pun seluruhnya bertahallul. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini ada satu kejadian bahwa pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukur habis rambutnya sebagai bentuk tahallul beliau, beliau mencukur habis rambutnya, tidak ada yang tersisa. Nah,
Maka para sahabat ketika itu ada yang mencukur habis rambutnya, menggundulnya, tapi sebagian lagi ada yang cuma memendekkannya. Karena memang dalam tahallul boleh mencukur habis, boleh juga sekedar memendekkan. Nah, maka Rasulullah bersabda, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, bertahallul dengan menggundul rambutnya. Maka sebagian sahabat yang cuma memendekkan rambutnya berkata, wal muqassirina ya Rasulullah. Begitu pula yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah. Rasulullah tetap mengatakan, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul rambutnya. Sahabat berkomentar lagi, wal muqassirin. Demikian pula yang memendekkan ya Rasul. Rasul mengulangi lagi, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis menggundul rambutnya. Sahabat ulangi lagi, wal muqassirin. Barulah kali yang keempat Nabi mengatakan, yarhamullahul muhalliqina wal muqassirin. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul habis rambutnya dan yang sekedar memendekkan rambutnya. Di sini ada pembahasan fikihnya. Kata para ulama, dari hadits ini menunjukkan bahwa bertahallul itu boleh seseorang mencukur habis rambutnya, menggundulnya, dan boleh juga sekedar memendekkan. Dia potong rambutnya, itu namanya dia sudah memendekkan dan sah sebagai tahallul. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka jawabnya yang lebih utama berdasarkan hadits ini adalah yang menggundul habis rambutnya. Kenapa? Karena Nabi mendoakannya sebanyak 3 kali. Sedangkan yang sekedar memendekkan walaupun boleh, tapi Nabi doakan cuma sekali. Sehingga dari sisi afdoliyah, dari sisi keutamaan, maka yang menggundul habis rambutnya bertahallul itu lebih utama. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menyembelih ontanya, beliau sembelih onta yang dulunya milik Abu Jahal, yang di perang Badar menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Orang tahu itu adalah ontanya milik Abu Jahal karena di kepalanya ada kalung dari perak. Orang-orang musyrikin pun tahu itu dulunya ontanya Abu Jahal. Nabi perlihatkan kepada orang-orang musyrikin bahwa beliau menyembelih ontanya Abu Jahal untuk membuat mereka semakin geram, semakin marah dengan hal tersebut. Nah, siapa yang dulu menjadi pimpinannya, Abu Jahal, ternyata diperlakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ontanya seperti itu, disembelih. Nah, di sini ada hikmah yang nanti akan kita bahas kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, setelah beliau bertahallul, para sahabat bertahallul, maka mereka pun kembali ke kota Madinah. Nah, di tengah perjalanan turun ayat di dalam Quran di surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima." Turun ayat ini. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dan Allah agar menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan memberikan hidayah kepadamu menuju jalan yang lurus. Turun ayat ini sebagai bentuk hiburan dan kabar gembira bahwa nanti kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Ini sebagai isyarat sebenarnya bahwa di balik perjanjian Hudaybiyah yang mereka lakukan, yang sudah disepakati oleh Nabi dan
kaum musyrikin, di balik itu akan ada kemenangan. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga turun ayat di surat Al-Fatah ayat 18 yang menunjukkan keridhaan Allah kepada mereka yang telah membaiat Nabi di bawah pohon dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Ini yang kita ceritakan kemarin, pada saat tersebar desas-desus atau isu ya, bahwa sahabat Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh, maka Nabi kan mengambil sumpah setia para sahabat atau baiat di bawah pohon. 1.400 orang sahabat kecuali satu orang ya, itu membaiat Nabi SAW di bawah pohon itu. Nah, Allah turunkan ayat sebagai bentuk pujian kepada mereka yang dinyatakan keimanan mereka betul-betul kuat. Allah menyatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ini merujuk kepada peristiwa Bai'atur Ridwan itu. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ini pun sebagai isyarat akan datang kemenangan setelah ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nas wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan-tangan manusia dari membinasakan kamu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Nah, ini ayat-ayat turun kepada Nabi SAW sekali lagi sebagai bentuk kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, setibanya Nabi ke kota Madinah, setibanya Nabi SAW ke kota Madinah, tiba-tiba Abu Busair, ini Abu Busair ini dari kalangan Quraisy ya, ia datang kepada Nabi menyatakan keislamannya, na'am, dan dia ingin bergabung bersama Nabi SAW. Tiba-tiba orang kafir Quraisy datang langsung kepada Nabi. Ya. Mereka membuntuti Abu Busair tadi, mengejar Abu Busair sampai ke kota Madinah, dan mereka menuntut Nabi untuk mengembalikan Abu Busair, karena sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah, dari poin kesepakatannya bahwa setiap kaum musyrikin yang ingin bergabung bersama Nabi, yang tadinya dia musyrik kemudian masuk Islam dan ingin bergabung ke kota Madinah, maka kesepakatannya harus dikembalikan lagi ke kota Mekah. Mereka dibolehkan untuk tetap berislam, tetapi tinggalnya tetap di Mekah, tidak boleh ke Madinah. Itu salah satu isi kesepakatan janjinya. Nah, ini Abu Busair datang ya, dalam keadaan tergopoh-gopoh beliau, kemudian menyatakan kesediaannya, keislamannya, ingin bergabung dengan Nabi. Datang dua orang ini, nah, menuntut Nabi SAW untuk tetap komitmen di atas kesepakatannya. Nabi orang yang juga tak mau menyalahi kesepakatan itu. Nah, maka beliau SAW perintahkan Abu Busair untuk kembali ke Mekah.
Kau tetap di atas keislamanmu, kembali ke Mekah. Bawa dia ini agar kembali ke kota Mekah. Akhirnya Abu Busair pun dengan sedih hati, ya. Para sahabat pun yang melihat itu tidak sampai hati sebenarnya. Nah, ini yang membuat mereka berat. Ini perjanjian bagaimana? Nah, seakan-akan merugikan kaum muslimin. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Abu Busair pun taat dengan perintah Nabi. Dia ikut dengan 2 orang yang diutus dari Mekah itu, kembali ke Mekah. Tapi dalam perjalanan, Abu Busair ini sudah tidak tahan tinggal di Mekah, karena beliau mendapatkan penekanan bagaimana kelakuan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau, sehingga dalam perjalanan, ya, pada saat mereka beristirahat, ya, 3 orang ini, Abu Busair dan 2 orang kafir Quraisy itu, yang membawa Abu Busair kembali ke kota Mekah. Tapi subhanallah, Abu Busair, ya, ketika itu memang beliau tidak mau. Akhirnya beliau pun melarikan diri, dan beliau sempat membunuh salah seorang dari kafir Quraisy itu. Nah, sampai kawannya yang satu ini lagi yang selamat itu datang ke Madinah, ya, mendatangi Nabi SAW, melaporkan kejadian itu. Abu Busair pun datang, ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah selamat dari mereka. Beliau ingin supaya Nabi tetap membiarkan Abu Busair bergabung di kota Madinah, tapi Rasul mengatakan tidak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, dengan perjanjian itu beliau tetap sepakati, tidak boleh yang namanya khianat. Aku sudah menyepakatinya. Nah, maka akhirnya Abu Busair pun tahu bagaimana Nabi SAW tetap tidak mau menerima beliau. Akhirnya beliau pergi. Nah, tapi karena beliau tidak mau bergabung dengan orang-orang musyrikin di Mekah, beliau akhirnya, ya, berada di tempat yang lain. Disebutkan ketika itu beliau berada di pinggiran pantai, ya, di pinggiran pantai yang ada di antara Makkah dan Madinah. Beliau buat rumah atau tempat tinggal di sana. Nah, sampai datang waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun tidak lama setelah Abu Busair, peristiwa Abu Busair tadi, datang lagi Abu Jandal. Abu Jandal yang kemarin juga datang kepada Nabi, kan, dalam keadaan tangannya terborgol oleh orang-orang musyrikin, ingin bergabung dengan Nabi, tapi Nabi SAW tidak biarkan. Nabi perintahkan Abu Jandal untuk kembali ke kota Mekah. Nah, maka dalam peristiwa ini Abu Jandal ketika datang, beliau tahu Nabi pun tidak mau menerima beliau di kota Madinah. Akhirnya dia pun bergabung dengan Abu Busair di pinggiran pantai. Nah, jadilah mereka berdua ketika itu. Nah, tentu mereka di atas keislaman ini, ya, mereka di atas keislaman sambil menunggu Nabi SAW menerima mereka. Sampai pada akhirnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, ternyata semakin banyak orang-orang yang dari Mekah, ya, yang tadinya musyrik kemudian mau menerima Islam. Naam, karena perjanjian itu dan mereka tahu Nabi tidak bisa menerima mereka di kota Madinah, akhirnya bergabung lagi dengan Abu Busair, sampai disebutkan mereka berada dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, mereka ini kan karena tidak bergabung di kota Madinah dan juga tidak ada di Mekah, menjadi hal yang menghadang orang-orang musyrikin. Jadi pada saat orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah, mereka ingin berdagang ke negeri Syam, nah ini kelompoknya Abu Busair itu menghadang mereka. Dihadanglah mereka ini, ya, orang-orang kafir Mekah, kemudian diambil hartanya. Nah, dijarah hartanya sama Abu Busair dan teman-temannya. Ya. Jadi setiap orang-orang musyrikin datang, ya, melewati ingin berdagang ke kota Syam, maka dihadang oleh kelompoknya Abu Busair. Sehingga hal ini membuat orang-orang musyrikin Mekah menjadi ketakutan.
dengan kelompoknya Abu Busair dan Abu Jandal ini. Akhirnya mereka kirim surat kepada Nabi. Ya. Mereka kirim surat kepada Nabi supaya terima saja Abu Jandal, Abu Busair dan kawan-kawannya itu. Kenapa? Kami terganggu. Kami terganggu. Nah, maka akhirnya dengan kesepakatan yang mereka sendiri yang menginginkan supaya Nabi menerima, akhirnya diterimalah. Iya, masuklah Abu Busair, Abu Jandal dan kawan-kawannya bersama Nabi bergabung di kota Madinah. Dan setiap orang musyrikin yang ingin bergabung dengan Nabi tidak ada halangan untuk pergi ke Madinah, karena orang-orang musyrikin pun memperbolehkannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terlihat satu keuntungan kaum muslimin dalam peristiwa itu. Nah, dan bagaimana buah dari mempertahankan ya dan tetap tidak mengkhianati isi perjanjian itu. Dan itu keuntungan bagi kaum muslimin. Yang tadinya sebagian orang Islam kalau mau masuk Islam saja mereka harus ketakutan, setelah adanya perjanjian itu mereka tidak perlu lagi takut. Karena sesuai kesepakatan, siapapun yang mau bergabung dengan kelompok manapun tidak boleh dihalangi. Sementara tidak ada dari kota Madinah yang mau bergabung dengan kaum musyrikin di kota Makkah. Yang ada dan semakin banyak justru kaum musyrikin. Dari pihak kafir Quraisy yang tinggal di Makkah, banyak yang kembali ke kota Madinah, bertaubat dan masuk Islam. Nah, di sini terlihat bagaimana satu keuntungan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Oh, ini maksudnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kisah tentang Sulhul Hudaybiyah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, tentu dalam peristiwa ini ada beberapa momen penting yang tercatat di dalam sejarah terkait dengan peristiwa ini. Pertama, terkait dengan rencana umrohnya Nabi itu, dengan membawa bersama beliau sekitar 1.400 sahabat datang ke kota Mekah. Namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al, umroh ini harus gagal. Karena apa? Harus menyepakati perjanjian damai itu. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, penghadangan kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak memasuki kota Mekah untuk berumrah. Mereka melakukan penghadangan. Nah, ini pun tercatat. Kemudian bagaimana negosiasi perdamaian yang terjadi antara Nabi dengan kaum musyrikin, yang sampai akhirnya terjadilah yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kesepakatan-kesepakatan tercatat di situ. Kemudian para jamaah sekalian, terlihat meskipun nampak dalam isi perjanjian itu seakan-akan menguntungkan kaum musyrikin, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya punya rencana lain. Nampak zahirnya mungkin ternyata itu adalah suatu kemenangan bagi mereka, tapi ternyata ya ada hal yang mereka tidak tahu. Ada hal yang tidak ditahu oleh orang-orang musyrikin, bahkan oleh sebagian kaum muslimin, bahwa dalam perjanjian damai itu ada keuntungan bagi kaum muslimin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Salah satu keuntungannya ya, bahwa dakwah Islam semakin tersebar luas dan eksistensi Islam itu diakui oleh orang musyrikin. Dulunya mereka anggap kaum muslimin itu cuma bagaikan serpihan-serpihan yang tidak ada nilainya. Dulunya begitu, Pak. Nah, mereka tidak anggap keberadaan eksistensinya muslimin itu, mereka tidak anggap. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka betul-betul anggap bahwa di sana ada kelompok kaum muslimin. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dulunya kaum muslimin mereka diintimidasi ya, mereka ditakut-takuti, diancam ya
mereka bahkan dibunuh, tapi setelah perjanjian Hudaybiyah ada kesepakatan tidak boleh saling mengganggu. Yang mau masuk Islam silahkan, yang keluar murtad dari Islam silahkan. Ini kan menguntungkan kan? Sehingga mulai dari saat itulah Rasulullah semakin gencar dakwah beliau, semakin gencar dakwahnya Nabi. Nah, tidak ada halangan, tidak ada lagi rintangan. Orang musyrikin tidak berani lagi menghalangi Nabi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat ya, ini keuntungan bagi kaum muslimin. Nah, makanya di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini banyak pelajaran yang dipetik oleh para ulama. Ya, banyak hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang penting bagi kaum muslimin yang harusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat sempat meminta bantuan sebagian musyrikin di dalam usaha perdamaian itu, seperti dalam ketika beliau mengirim Bishr ibnu Sufyan, padahal dia musyrik. Rasul minta bantuan kepada dia. Nah, dan juga bagaimana dari suku Khuza'ah yang juga beliau sallallahu alaihi wasallam utus untuk mengambil informasi, memata-matai orang-orang musyrikin, gerak-gerik mereka dari suku Khuza'ah yang juga dari kalangan kaum musyrikin. Nah, dan sebelumnya juga sudah pernah ketika Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah, Nabi menjadikan seorang Yahudi sebagai dalil, penunjuk jalan. Nah, karena yang tahu ketika itu adalah dia. Ada di sini ada satu hikmah, satu pelajaran disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa di dalam suatu tujuan yang baik, di dalam suatu perkara yang mungkin dan mesti seseorang itu meminta bantuan kepada seorang yang kafir sekalipun, karena maslahatnya lebih besar, dan tidak ada bentuk loyal kepada orang kafir misalnya atau agama mereka dalam posisi yang darurat, maka boleh saja kaum muslimin meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Nah, demi suatu kemaslahatan. Nah, ini disebutkan. Walaupun ini kata para ulama dilakukan dalam kondisi darurat, dalam kasus-kasus tertentu, tidak dalam semua kasus. Nah, karena pada dasarnya kaum muslimin hendaknya meminta bantuan kepada sesama muslim. Tetapi di saat kondisi mendesak, boleh mereka meminta bantuan bahkan kepada seorang kafir sekalipun. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Karena terbukti memang bahwasanya tidak semua orang-orang kafir itu memberikan permusuhan dan perlawanan kepada kaum muslimin. Tidak semua. Ada di antara mereka yang tidak seperti itu. Ada di antara mereka yang mungkin masih bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Ada yang seperti itu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, dari pelajaran dan hikmah yang kita bisa petik dalam perjanjian Hudaybiyah, ingat peristiwa ketika ontanya Nabi tidak mau bergerak. Ontanya Nabi yang bernama Qaswa. Itu kan mengagetkan para sahabat. Qaswa tidak mau bergerak, tidak mau berjalan. Ada apa ini? Nah, maka Nabi SAW pun menegur para sahabat supaya tidak terlalu berkembang keyakinan-keyakinan aneh. Nabi SAW luruskan, sesungguhnya onta ini tidaklah mau bergerak karena sesuatu kejadian atau apa pertanda ini atau itu, tidak. Tetapi yang mencegah dia apa yang dulu pernah mencegah pasukan gajahnya Abrahah. Dan itu semua karena dia mengagungkan dan menghormati Ka'bah. Hanya bedanya pada saat Abrahah mau masuk Mekah, ingin menghancurkan Mekah.
ingin menghancurkan Ka'bah. Beda dengan Nabi. Nabi SAW masuk Mekah justru ingin menyelamatkan kota Mekah dari orang-orang musyrikin ketika itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sini ada pelajaran bahwa seseorang itu pertama tidak boleh mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek kepada makhluk sekalipun kepada hewan. Nah, sekalipun kepada apa? Kepada hewan. Dan tidak boleh ada sesuatu itu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang lain yang menjadikan dia pun akhirnya terhalang dari niat baik. Di dalam agama kita, Rasulullah SAW mengingatkan dari bahaya at-tiyarah atau yang disebut dengan tatayyur, beranggapan sial terhadap sesuatu yang didengar, dilihat ataupun diketahui, yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Nah, dulu orang-orang musyrikin, Pak, pada saat mereka mau safar perjalanan jauh untuk melihat ini perjalanan baguskah atau perjalanan nanti buruk ini, mereka melakukan tatayyur. Tatayyur itu dari kata toir yang artinya burung. Mereka menganggap sial atau tidak sial, mereka terbangkan burung, Pak. Jadi burung itu dia terbangkan. Kami mau jalan, kami mau safar. Apakah safar kami baik atau tidak? Mereka terbangkan burung. Kalau burung terbang ke kanan, pertanda baik menurut mereka. Berarti kita harus jalan. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, ini pertanda buruk. Kita harus tidak boleh jalan dulu ini. Sial nanti. Ini tatayur namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingkari yang itu. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur, beranggapan sial terhadap sesuatu itu adalah kesyirikan. Tidak boleh diyakini. Nah, sama ketika seseorang meyakini ada hari-hari sial. Ini tidak bagus ini hari ini. Kenapa? Tidak baik ini nanti. Kebetulan ini tanggal sekian, bulan sekian, ini kayaknya tidak bagus ini. Nah, ini namanya tatayur, Pak. Ini keyakinan jahiliyah. Tidak boleh diyakini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari yang seperti ini. Sesuatu yang terjadi itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang terlihat, karena semuanya itu dengan takdir Allah. Nah, jangan hanya gara-gara misalnya ada burung hantu betengger di rumah, kemudian disangka ini bakalan ada yang mau meninggal ini, atau ada burung gagak putar-putar di rumah, ini kayaknya ada yang mati nih. Nah, itu diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk tatayur yang dulu dipraktekkan oleh orang jahiliyah. Kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kesialan-kesialan kecuali dengan takdirnya Allah. Meyakini kesialan-kesialan seperti itu hanya justru menambah kurangnya tawakal kita kepada Allah. Seorang muslim itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang dia lihat, dia minta perlindungan kepada Allah. Nah, dia kuatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang beriman. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan, terjadi sesuatu pada kendaraannya, tergelincir kendaraannya, maka ucapkanlah Bismillah. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, dalam hadis Abu Malih radhiyallahu an, bahwa beliau pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah tunggangan. Tiba-tiba tunggangan itu tergelincir, Pak. Maka secara spontan, Abu Malih mengatakan, ta'isa syaiton, celaka setan. Nah, ucapan spontan. Nah, maka mendengarkan itu Nabi tegur Abu Malih, la taqul ta'isa syaiton. Kau jangan berkata begitu. Itu tidak bagus ucapan seperti itu. Fa innaka idza qulta dzalika ta'awama. Karena kalau berkata begitu, setan semakin besar kepala. Setan semakin besar hatta yakuna mislal bait, hingga dia menjadi seperti rumah. Wa yaqulu biquwwati, dan dia mengatakan dengan kekuatanku.
Awalakin, tapi kata Nabi, ya, kalau kendaraanmu tergelincir, qul bismillah, ucapkanlah bismillah. Nah, ini syariat tuntunan Nabi. Kalau misalnya terjadi sesuatu di kendaraan kita, katakanlah bismillah, kata Nabi. Kenapa? Fa innaka idza qulta dzalika fasaghara hatta yakuna mislad dubab. Karena kalau kau berkata begitu, maka setan akan menjadi kecil hingga dia seperti lalat, kata Nabi. Ini hadis sahih, ya. Naam, kata para ulama ahli hadis rahimahumullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana salatul khauf. Salat khauf yang dilakukan oleh Nabi di daerah Usfan dalam perjalanannya Nabi SAW ketika ke kota Makkah. Karena situasinya genting ketika itu, orang musyrikin sudah menghadang, siap dengan baju perang dan senjatanya, ya, dan dikira hampir-hampir terjadi perang. Maka pada saat datang waktu sholat, Rasulullah kumpulkan para sahabat, tetap sholat berjamaah, yang disebut dengan sholatul khauf, sholat dalam peristiwa, dalam kejadian yang genting. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana pentingnya sholat berjamaah itu. Rasul tetap laksanakan, Rasul tetap kerjakan, walaupun dalam safar perjalanan, walaupun dalam situasi yang sangat genting. Menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita tidak meninggalkan sholat berjamaah. Kalau dalam kondisi genting saja Nabi tidak tinggalkan, apalagi dalam kondisi aman. Nah, apalagi dalam kondisi aman. Makanya hendaknya kita bersemangat sholat berjamaah di masjid. Kita dalam kondisi aman, tidak ada yang merongrong kita, tidak ada yang membuat kita khawatir di jalan. Ya, tinggal kemauannya aja lagi. Mau tidak datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang kita bisa ambil, yang kita bisa petik dari perjanjian Hudaybiyah, nampak kecintaan para sahabat kepada Rasulullah dan penghormatan mereka kepada Nabi yang sangat luar biasa. Para sahabat, ya, mereka sangat memuliakan Rasulullah. Para sahabat sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang diputuskan oleh Nabi, mereka hanya bisa berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Meskipun di dalam hati mereka ada sesuatu yang berat, tapi karena keimanan yang kuat bahwa apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya tidak mungkin buruk, pastilah baik, maka mereka menerima dengan pasrah keputusan itu. Ini para jamaah sekalian, ini dari bentuk penghormatan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian. Kemudian kita bisa melihat, ya, bagaimana negosiasi yang dilakukan oleh Nabi dengan kaum musyrikin. Iya. Yang pada akhirnya mereka pun mengutus seseorang untuk melihat Nabi dan para sahabat. Dilihatlah bagaimana bentuk pemuliaan sahabat kepada Nabi, sampai, ya, air wuduknya Nabi itu diperebutkan. Sampai ludahnya Nabi itu tidak sampai ke tanah, mereka tadah dengan tangan mereka, lalu mereka usapkan ke badan mereka, sebagai bentuk mengambil berkah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari sikap sahabat itu, ya, sungguh memberikan efek kepada musuh mereka. Sampai seorang yang diutus ini mengatakan, kalian tidak bisa ganggu Muhammad itu. Kenapa? Kalau kalian ganggu Muhammad, sahabat-sahabatnya tidak akan tinggal diam. Mereka orang yang sangat menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mungkin menyerahkan Nabi kepada mereka. Mereka tidak mungkin akan lari tinggalkan Nabi, tidak mungkin. Saking mereka betul-betul memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari pelajaran yang kita bisa ambil juga, bagaimana husnudzon, baik sangka kepada kaum muslimin.
yakni seseorang itu mesti berbaik sangka terhadap saudaranya muslim, jangan buruk sangka. Ini dalam kejadian Sayyidina Utsman, Pak. Ketika Sayyidina Utsman disangka ya telah berumroh duluan, itu kan dibantah oleh Nabi. Utsman tidak melakukan itu. Tapi sebagian ada yang mengira begitu, bersuudzon. Maka ternyata setelah Sayyidina Utsman datang, ternyata benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi, Utsman tidak berumroh duluan. Di sini betapa pentingnya seseorang itu berhusnudzon, baik sangka kepada saudaranya. Kalau dia lihat sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang kurang, ya, atau bisa jadi sesuatu yang buruk, jangan dia dulu kedepankan buruk sangkanya, kedepankan dulu baik sangka. Apalagi kalau orang itu dikenal dengan kebaikan, keislaman, keimanan, kesolehan, maka orang-orang soleh tidak boleh kita berburuk sangka kepada dia. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, di dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah, ya, dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan bersama para sahabat dengan bai'atur ridwan. Ya, yang mana disebutkan keutamaan orang-orang yang berbaiat dengan Nabi SAW dalam bai'atur ridwan, bahwa mereka semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik perjanjian damai yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ya, ternyata ada keuntungan besar bagi kaum muslimin. Dan yang paling puncaknya nanti dalam Fathu Mekah atau ditaklukkannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan itu tidak lepas dari perjanjian Hudaybiyah ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan kisah atau perjanjian Hudaybiyah di zaman Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya, kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa jadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.